Hello students. So today I'm going to explain about announcement, or in Indonesian we call it as pengumuman. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang announcement ataupun pengumuman ya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi mendengar tentang pengumuman. Banyak sekali contoh pengumuman ya. Oke. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Nah, announcement is a public statement containing information about an event that has happened or is going to happen. Jadi pengumuman itu adalah suatu pernyataan publik yang berisi tentang informasi mengenai suatu event atau acara yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Oke, itu adalah pengumuman. Nah, pengumuman itu ada dua, ada written and oral. Yang written itu artinya tertulis, yang oral itu secara lisan. Nah, kita lihat di sini. Parts of written announcement. Ini adalah bagian-bagian dari pengumuman tertulis. Ada the title or type of event, ada judul dan juga jenis acaranya, date and time, place, contact person or address. Ini ada judul atau jenis acaranya apa, tanggal dan waktu, tempat dan juga contact personnya atau alamat. Orang yang bisa dihubungi atau alamat. Jadi kalau kalian memang misalnya belum jelas tentang pengumumannya atau mungkin kalian butuh informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi contact person. Biasanya ada tertera di bawah ya, nomor HP biasanya itu, ataupun alamat email biasanya di situ. Oke. Nah, kemudian ada oral announcement. Nah, kalau yang pengumuman secara lisan ini dia terdiri dari dua. Yang pertama ada to whom the announcement is addressed. Untuk siapa announcement ini ditujukan. Kemudian ada the content of the announcement is usually short ended with thanks. Nah, biasanya berisi tentang isinya itu singkat dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Ya, oke. Nah, lanjut kita ada generic structure of announcement-nya. Nah, ini adalah struktur umum dari pengumuman ataupun langkah-langkah. Ini langkah-langkah dalam membuat pengumuman ya. Yang pertama itu ada stating purpose. Nah, ini menyatakan tujuan atau menentukan tujuan. Berisi tentang acara apa yang akan diadakan. Nah, kemudian yang kedua ada stating day and date. Nah, ini adalah menentukan hari dan juga tanggal diselenggarakannya suatu event. Kemudian ada stating place, tempatnya di mana. Kemudian ada informing sender. Nah, ini yang kita sebut sebagai contact person atau orang yang bisa dihubungi. Misalnya kalian kurang jelas atau butuh informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi informing sendernya. Oke. Nah, ini adalah example of announcement, contoh dari pengumuman. Di sini saya sudah membuat ada langkah-langkahnya ya. Ini saya biar kalian lebih paham. Ada stating purpose, stating day and date, stating place. Yang pertama adalah stating purpose-nya dulu. Kalian menentukan dulu tujuan kalian itu apa sebenarnya yang akan diadakan. To celebrate our 15th SMK Numarta anniversary, the school will hold a competition including singing, decorative room, cooking, and much more. Nah, ini adalah perayaan ulang tahun SMK Numarta yang ke-15. Sekolah akan mengadakan kompetisi atau pertandingan seperti bernyanyi, mendekorasi ruangan, memasak, dan lain-lain. Ini adalah stating purpose-nya ya. Lanjut, yang kedua adalah stating day and date. Nah, ini menentukan hari dan juga tanggalnya. Kapan acara itu diadakan, harinya, waktu atau jamnya, dan juga tempatnya di mana. Ini ada stating place-nya ya, tempat SMK Numarta. All students are required to join and participate. Thank you. Jadi semua siswa itu wajib hadir, datang, berpartisipasi ya. Thank you, terima kasih. Jangan lupa ucapan terima kasih. Nah, untuk contact person-nya itu biasanya ada di bawahnya ya. Tergantung yang membuat announcement-nya, bisa ditampilkan atau tidak. Ya, biasa di bawah tuh. CP-nya itu biasanya ada di bawah sini. Ya. Oke. Baiklah. Penjelasannya tidak terlalu panjang ya. Jadi tapi saya harap kalian mengerti atau paham tentang announcement ini. Kalian harus paham apa itu announcement, terus jenisnya ada berapa, kemudian langkah-langkah untuk membuatnya kalian juga harus paham ya. Ada stating purpose-nya, ada stating day and date, stating place, dan juga informing sendernya ya.
silahkan kalian untuk memahami dulu. Kemudian ini adalah contohnya. Nah, pastinya kalian lebih paham ya. Semoga saja kalian paham. Kalau belum paham, baca lagi berulang-ulang sampai kalian paham. Nah, nanti saya akan meminta kalian untuk membuat announcement ya di e-learning. Silahkan kalian pelajari dulu materinya sampai tuntas, sampai kalian mengerti, baru kalian mengerjakan ya. Nanti kalian akan membuat announcement ya, pengumuman in English, dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, karena saya lihat tuh masih banyak yang menjawab tugas saya itu pakai bahasa Indonesia ya. Jawabnya itu pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia ya, kecuali kalau saya suruh kalian mentranslate itu baru pakai bahasa Indonesia. Oke, baiklah, I think that's all my explanation today. Thank you for your attention and see you on the next video.